Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Rabu 12 Juli 2023. Seperti biasa, kita mendasarkan renungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini yang dikutip dari kitab Kejadian bab 41, di mana digambarkan saudara-saudara Yusuf akhirnya menyadari bahwa kesulitan yang mereka alami karena mereka telah bertindak jahat kepada Yusuf dengan menjual ke tanah Mesir. Mereka akhirnya sadar bahwa perbuatan itu mendapatkan balasannya. Mereka menyadari bahwa kejahatan mereka dibalas dengan hidup yang susah. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bisa dan berani terus merenungkan, menghadapi tantangan-tantangan? Kita refleksi apa yang menyebabkan itu terjadi, sehingga bisa kita perbaiki dan kemudian kita kembali hidup berkenan kepada Allah. Dari bacaan Injil, kita akan mendengarkan bagaimana para murid sungguh-sungguh dipanggil untuk ambil bagian dalam karya perutusan. Mereka dipilih dengan nama masing-masing, diutus untuk pergi kepada domba-domba yang sesat dan pewartaan Injil Kerajaan Allah. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita petik dari peristiwa ini? Yang pertama, Yesus mengajak para murid dan mengajak kita semua untuk ambil bagian di dalam karya keselamatan. Mereka dipanggil untuk membantu Yesus dalam mewartakan dekatnya kerajaan Allah. Tidak hanya itu, mereka diberi bekal dengan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan juga kelemahan, sehingga mereka akan mendapatkan kekuatan dan keyakinan di dalam karya perutusan itu, sehingga mereka tidak ragu-ragu, tidak takut untuk menjalankan tugas itu. Kepada kita masing-masing dalam kerasulan yang dipercaya untuk melayani, kita yakini kepada kita juga diberikan berbagai macam soal, yakni pergi untuk ambil bagian dalam karya-karya keselamatan yang datang dari Allah, sehingga kita yakin bahwa kita tidak berjalan sendiri, melainkan mendapatkan bantuan dan dukungan dari Allah. Yang kedua, mereka dipanggil dengan nama masing-masing. Itu berarti panggilan bersifat pribadi, sehingga kita yakini bahwa hubungan yang erat dengan yang memanggil menjadi kunci keberhasilan kita.
Maka pertanyaan permenungan lain, apakah kita selalu membangun relasi yang erat dengan Yesus Sang Pemanggil kita? Harapannya maka kita dapat dukungan, bantuan dari Yesus sendiri. Dipanggil dengan nama berarti kita diajak membangun relasi yang erat secara pribadi dengan Yesus Sang Juru Selamat kita itu. Maka pertanyaan permenungan berikutnya adalah, apakah dalam karya perutusan kita membangun relasi yang erat dengan Yesus sehingga pewartaan pelayanan kita benar-benar bersumber dari Yesus sendiri. Semoga dengan demikian akhirnya apa yang kita wartakan bersumber dari Allah. Di dalam Injil, pesan Yesus adalah agar mereka pergi kepada domba-domba Israel yang hilang dan tidak menyimpang dari bangsa-bangsa lain atau ke kota Samaria. Tetapi pesan itu sekarang harus kita tangkap sebagai bentuk pewartaan kerajaan Allah yang sudah dekat kepada semua orang yang membuka hati untuk menerima pewartaan itu. Harapannya semua yang mendengar pewartaan itu akhirnya bertobat dan percaya kepada Yesus. Saudari-saudaraku terkasih, beberapa hal bisa kita ambil sebagai titik permenungan. Yang pertama, marilah kita mencoba melihat segala peristiwa, baik yang menyenangkan maupun tidak. Kita ingin mencari di balik semuanya itu apa yang harus kita perbuat. Seperti saudara-saudara Yakub akhirnya menyesal dan ingin memperbaiki diri. Yang kedua, kita diminta Tuhan menjadi perpanjangan tangannya untuk ambil bagian dalam karya perutusan dimanapun kita diutus. Sudahkah kita melaksanakan dengan baik perutusan itu? Sekecil apapun pewartaan kita sangat berguna untuk pewartaan kerajaan Allah. Dan yang ketiga, apakah dalam perutusan kita selalu mengambil waktu berkomunikasi erat dengan Yesus agar pewartaan kita tetap bersumber dari Dia dan kita tidak mewartakan diri kita masing-masing. Dan yang terakhir, mari kita wartakan semuanya kepada siapapun juga yang berkehendak baik, yang akan memberikan tanggapan atas karya-karya Allah itu. Akhirnya, mari kita mohon berkat Tuhan agar panggilan kita bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu kita mengambil makna hidup pewartaan kita yang bersumber dari Yesus sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Kau pilih menjadi alat-alat-Mu untuk pewartaan kabar keselamatan. Doronglah kami dan bantu kami untuk menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya, dengan selalu ambil bagian di dalam karya itu dan terus-menerus berkomunikasi dengan Engkau dalam hidup rohani, agar akhirnya pewartaan kami tidak menyimpang, melainkan tetap bersumber dari Engkau sendiri. Bantulah umat-Mu yang imannya goyah, kuatkan yang lemah, agar mereka tetap beriman dan setia kepada tugas perutusan yang Kau percayakan kepada mereka.
Biarlah akhirnya semua orang menjadi satu untuk mewartakan karya keselamatan dekatnya kerajaan Allah. Semoga umat yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang persoalan ekonomi Engkau bantu sesamanya. Untuk itu berkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya ingatkan, bahkan saya wajibkan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik, agar mereka tetap juga terjaga keselamatan yang berdialog dengan kita. Cuci tangan pakai sabun air mengalir, pakai masker, juga jauhi kerumunan, dan booster kedua. Semoga akhirnya kita semua mengalami keselamatan. Saya ingatkan tanggal 18 Juli ada misa inkulturasi malam satu suro dengan gamelan dan bahasa Jawa, dilanjutkan dengan pemberkatan gedung yang baru sekalipun belum ada isinya. Maka saya undang siapa yang berpartisipasi dalam mengisi gedung baru, dipersilakan menghubungi panitia atau DPPH atau saya. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.